Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Kristus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang pastinya dia akan tepati. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Pergi Tanpa Rasa Takut. Ayatnya terdapat di dalam Yeremia 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ya, jadi inilah perintah Tuhan bagi masing-masing kita. Ya, kalau Tuhan sudah datang kepada kita, biarlah kita menjawab, Bapa, inilah aku, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Ini adalah suatu panggilan bagi masing-masing kita. Panggilan yang harus kita jawab, ya Bapa. Tuhan tinggal di setiap tempat kediaman. Dia mendengar setiap kata yang diucapkan, mendengar setiap doa yang dipanjatkan, merasakan duka cita dan kekecewaan dari setiap orang, memperhatikan perlakuan yang diberikan kepada ayah ibu, saudara perempuan dan saudara laki-laki, teman dan tetangga. Dia mengurus keperluan kita dan kasih kemurahan hati serta kasih karunia-Nya senantiasa mengalir untuk memuaskan keperluan kita. Tetapi jika engkau panggil Tuhan Bapamu, engkau akui dirimu anaknya, untuk dipimpin oleh hikmat-Nya dan untuk menurut dalam segala hal, mengetahui bahwa kasih-Nya tidak berubah. Engkau akan menerima rencananya untuk hidupmu. Khotbah di atas bukit, halaman 120 dan 121. Ya, jadi Tuhan tinggal di setiap kediaman kita. Dia mendengarkan setiap kata yang kita ucapkan. Dia memperhatikan kita. Dia selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan. Ya, jadi setiap kebutuhan itu adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita. Ya, keinginan itu adalah hal yang kita mau, ya, inginkan, yang kita harus, ya, yang kita harus gapai dalam kehidupan kita. Tapi kita harus meminta dulu kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita pada saat ini, mungkin pada hari ini. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap bahwa kita harus mendapatkan hal yang kita inginkan itu. Yaitu adalah hal yang tidak sesuai. Ya, dikatakan, tapi jika engkau panggil Tuhan Bapamu, engkau akui dirimu anak-anaknya. Ya, jadi bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia adalah kekuatan kita. Ya, biarlah di dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita boleh meminta akan tuntunannya, kita boleh meminta akan hikmat-Nya, sehingga kita akan menurut dalam segala hal, ya, mengetahui bahwa kasih-Nya tidak berubah. Ya, jadi pada saat Dia sudah memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jangan pernah kita henti-hentinya memberikan ucapan syukur itu kepada Tuhan. Di dalam situasi apapun yang kita alami, biarlah kita bersyukur. Di dalam kesedihan kita, di dalam kegembiraan kita, di dalam masalah yang kita hadapi, biarlah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Di sini dikatakan, Tuhan selalu mendengarkan doa yang kita panjatkan. Dia juga merasakan duka cita bila mana kita rasakan. Dia juga merasakan kekecewaan bila mana kita rasakan itu. Ya, karena Dia adalah pencipta kita. Dia tahu rencana yang baik untuk kehidupan kita. Seringkali kita
kita membelokkan akan rencana Tuhan karena kita mempunyai keinginan, tujuan kita sendiri. Kita harus berhati-hati. Betapa sering orang-orang yang percaya pada firman Tuhan walaupun diri mereka sendiri tidak berdaya telah menahan kuasa seluruh dunia. Henok yang suci hatinya, kudus hidupnya, berpegang teguh pada imannya dalam kemenangan kebenaran melawan kejahatan dan generasi pengolok-pengolok. Ya, jadi contoh seperti Henok. Ya, bagaimana Henok juga mempunyai kehidupan yang keras di dalam kehidupannya. Ya, dia melewati begitu banyak tantangan yang dia hadapi. Ya, tetapi Henok selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya, imannya kepada Tuhan memberikan dia suatu kemenangan. Ya, sehingga pada saat dia menghadapi kejahatan daripada orang lain dan pengolok-pengolok itu dia tetap kuat, dia tetap tegar karena apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Nuh dan seisi rumahnya menentang orang-orang pada zamannya, orang-orang yang kekuatan tubuh dan mental mereka sangat besar dan yang akhlaknya sangat merosot. Ya, begitu pula dengan kehidupan Nuh dan keluarganya. Ya, bagaimana mereka juga diolok-olok pada saat mereka membuat batra. Ya, mereka juga melewati kehidupan yang keras pada zamannya. Ya, orang-orang menghina mereka. Ya, mereka tidak ada siapa-siapa, hanya keluarga Nuh saja. Ya, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan mereka karena mereka tahu hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kekuatan kepada mereka. Sehingga Nuh dan keluarganya ini dapat diselamatkan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang akan memberikan kita kesanggupan untuk melewati setiap permasalahan demi permasalahan. Daud, ya, seorang pemuda gembala, memegang janji Tuhan untuk naik takhta kerajaan, melawan Saul sang raja yang berkuasa yang bertekad mempertahankan kuasanya. Inilah ya bagaimana Daud juga. Jadi dikatakan seorang pemuda gembala. Dia hanya seorang gembala, mengembalakan akan domba-domba di padang. Tapi bagaimana Tuhan mempunyai rencana bagi Daud sehingga dia akan menjadi seorang raja. Ya, dia akan berhadapan dengan Saul, yang Saul ini ingin mempertahankan akan taktanya. Tapi bagaimana taktanya itu harus ya dialihkan kepada Daud. Jadi suatu pelajaran yang sangat indah pada saat ini. Ya, tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini, mereka juga mempunyai kehidupan yang keras pada zamannya. Mereka juga harus ya melawan kedagingan mereka. Mereka harus melewati begitu banyak tantangan di dalam kehidupan mereka. Begitu pula dengan Sadrak dan teman-temannya di dalam api dan Nebukadnezar di atas takhta kerajaan. Daniel di atas singa-singa, musuh-musuhnya di tempat tinggi dari kerajaan. Yesus di atas salib dan para imam dan pemimpin Yahudi yang bahkan memaksa gubernur Roma untuk melakukan kehendak mereka. Ya, jadi begitu pula dengan Sadrak, Mesak dan Abednego, begitu juga dengan Daniel. Ya, bagaimana mereka juga menghadapi suatu hal yang sangat sulit di dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang muda. Ya, tetapi karena mereka dari sejak kecil sudah ditanamkan kebenaran firman Tuhan itu. Ya, sehingga pada saat mereka melewati permasalahan itu di dalam kerajaan Nebukadnezar ini, mereka tetap kuat mempertahankan iman mereka. Ya, walaupun Sadrak, Mesak dan Abednego ini dimasukkan ke dalam dapur api, ya kita tahu bersama ceritanya bahwa mereka tidak terbakar. Tidak ada sedikit luka pun di dalam tubuh mereka. Yaitu oleh karena mereka mengandalkan Tuhan. Begitu pula dengan Daniel. Ya, dia dimasukkan ke dalam lubang singa. Tetapi dia tidak tergores sedikit pun. Dia tidak sakit sedikit pun. Oleh karena dia mengikuti akan perintah Tuhan. Begitu pula di sini dikatakan mengenai Yesus di atas kayu salib. Pada saat dia berada di atas kayu salib, bagaimana dia menahan kesakitan itu.
tetapi dia tetap mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah suatu kasih yang kita tidak bisa ukur dengan apapun. Yesus masih memohon kepada Bapaknya untuk mengampuni kita, manusia yang sudah menyalibkan dia. Manusia yang penuh dengan dosa ini, Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita. Ya, jadi begitu luar biasa kalau kita mempelajari firman Tuhan, menggali begitu dalam lagi. Kita akan merasakan bahwa diri kita ini tidak layak. Tapi bagaimana Tuhan kita, Yesus kita, melayakkan masing-masing kita untuk terus maju di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Begitu pula dengan Paulus yang dirantai, dituntun kepada kematian seperti seorang penjahat. Ya, jadi Paulus juga dia merasakan sebagaimana yang Yesus rasakan di dalam kehidupannya. Ya, kita tahu bersama ya, sebelumnya Paulus atau nama lainnya yaitu Saulus, bagaimana dia menganiaya umat-umat Tuhan. Ya, tapi suatu panggilan datang kepada dia, sehingga di dalam panggilan itu dia mau menerima itu. Akhirnya Paulus pun dia dapat menyampaikan kabar keselamatan. Banyak tantangan yang dia hadapi di dalam kehidupannya, tapi Paulus tahu bahwa apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Walaupun Paulus mati seperti seorang penjahat, tapi dia tahu bahwa upahnya yang dia sudah berikan kepada Tuhan adalah upah keselamatan. Apapun yang dia lakukan sesuai dengan firman Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan berada di sampingnya untuk selalu menguatkan dia. Ini adalah kebanggaan dunia yang sebenarnya. Inilah jalur kerajaannya. Dalam jalur inilah orang-orang muda sekarang dipanggil untuk mengambil tempat mereka. Ini ditulis di dalam Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 240 dan 241. Ya, kembali lagi, orang-orang muda. Ini adalah merupakan tantangan untuk kita. Ya, supaya kita sadar, jangan sampai kita terus dibuai oleh si jahat. Jangan sampai kita diberikan terus kenyamanan oleh si jahat, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Biarlah kita mau memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus belajar darinya. Kesempatan yang Tuhan berikan adalah kesempatan yang berharga. Biarlah kita mau menerima akan tuntunan Tuhan. Ya pemirsa, mungkin inilah yang menjadi pelajaran bagi masing-masing kita. Kita pelajari itu setiap saat di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan hanya untuk kepujian nama Tuhan. Betapa pentingnya untuk kita terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Ya, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita terus mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita berdoa terlebih dahulu, sehingga jalan-jalan Tuhanlah yang akan menjadi bagian kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.